Pulau Lombok adalah salah satu wilayah di Indonesia terletak dalam gugusan pulau-pulau di Nusa Tenggara. Pulau Lombok juga dikenal dengan sebutan Pulau Seribu Masjid karena jumlah bangunan tempat ibadah agama Islam yaitu masjid sangat banyak dan juga bentuknya yang sangat indah. Seperti halnya daerah-daerah lainnya, daerah ini juga memiliki keistimewaan dan daya tarik tersendiri. Selain alamnya yang indah dan subur, di daerah ini juga menyimpan kenangan masa lalu yang cukup menarik dan patut dilestarikan, seperti misalnya sayur cengeh, salah satu budaya tak benda yang berkembang di Lombok Tengah. Sayur cengeh sudah dikenal cukup lama oleh masyarakat Lombok Tengah, khususnya di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, dan merupakan salah satu kuliner yang unik dan lezat. Dikatakan unik karena bahan dasarnya adalah daun talas yang kita kenal memiliki rasa gatal bila dimakan. Namun, di tangan juru masak terkenal oleh masyarakat Lombok disebut Ran, daun talas berubah menjadi kuliner yang lezat dan menggiurkan. Itu sebenarnya adalah sayur tradisi Lombok Selatan, Pak, khususnya daerah Pujut. Untuk mengetahui lebih rinci tentang keberadaan sayur cengeh, kita menuju Desa Sengkol, Lombok Tengah dengan jarak tempuh 42 km dari ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram. Lombok Tengah adalah salah satu dari 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lombok Tengah terus berbenah diri menyambut event internasional yang pertama kali di Indonesia, yaitu Grand Prix MotoGP tahun 2021 berlokasi di daerah Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Selain menyiapkan lapangan sirkuit dan fasilitas lainnya, di Desa Sengkol juga akan dibangun rumah sakit Mandalika untuk pelayanan bertaraf internasional. Makanan tradisional yang merupakan salah satu objek kemajuan kebudayaan ini patut dilestarikan dan dipertahankan sebagai makanan warisan masyarakat. Karena itu sayur cengeh merupakan makanan khas Lombok Tengah yang berasal dari keluarga kami yang berdomisili di wilayah selatan. Karenanya semoga ditetapkan sebagai salah satu objek kemajuan kebudayaan khususnya makanan sayur cengeh ini. Karena itu kita berharap pada seluruh keluarga masyarakat Lombok Tengah di warung, di tempat-tempat makanan tentunya ini dibudayakan sehingga ciri khas budaya kita di Kabupaten Lombok Tengah khususnya sayur mayur cengeh bisa diperkenalkan di seluruh negeri. Mudah-mudahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan ini sebagai makanan tradisional yang tentu menjadi salah satu objek kemajuan kebudayaan tersebut. Kalau secara umum peta dari kuliner di Lombok ini ya menyesuaikan dengan kondisi fisik geografisnya. Lombok ini kalau secara ekologi kita bisa membagi menjadi dataran tinggi di sebelah utara, kemudian lembah subur di bagian tengah dan bukit-bukit terendah di bagian selatan. Ini mempengaruhi pola kulinernya. Kalau pola ragam kuliner di bagian selatan ini berbasis laut pesisir,
ya, dan hutan. Sedangkan bagian tengah itu berbasis pada kebun dan perikanan budidaya, ya, air tawar. Sedangkan di utara lebih beragam lagi, ada kulit berbasis laut, hutan, dan kebun juga. Di selatan ini itu juga salah satu yang ditemukan khasanah ragam kulinernya yang kita sebut dengan masakan cengeh. Ya, jadi cengeh ini diambil dari nama penciptanya dulu. Itu nama orang. Ya, nama orang yang kemudian yang pertama kali menciptakan atau menemukan cengeh ini, namanya cengeh juga orangnya, kemudian menjadi nama masakannya. Kayak mbok berek lah, penemu dari ayam apa itu, kemudian menjadi ayam Nyonya Suharti, ayam mbok berek. Nah itu, ini cengeh ini terdiri dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan, sayuran yang ada, ya, kemudian dengan bumbu-bumbu yang standar, kemudian dengan khasnya itu adalah santan. Nah, cara pengolahan santannya ini yang membedakan antara santan di tempat kita di Sengkol Lombok Selatan ini, bagian selatan, dengan di tempat lain, bahkan di luar Lombok juga. Ya, itu rahasia setnya lah. Ya. Inilah yang membedakan masakan cengeh ini, yaitu masakan yang kaya dengan sayur-sayuran, kemudian dikasih beberapa campuran yang berupa bahan dari laut. Biasanya ikan oktopus, ya, gurita. Ya, gurita yang sudah kering, kemudian dipakai sebagai penyedapnya. Demikian barangkali, ya. Ya, kita berharap bahwa cengeh ini mewakili salah satu dari sekian banyak jenis kuliner yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya kita menuju ke Desa Sengkol, di sebelah selatan Kota Praia dengan jarak tempuh 14 km. Sebelum kita ke Desa Sengkol, mari kita mampir sejenak melihat bentuk bangunan rumah adat Sasak Tempo dulu di Desa Sade. Atraksi ini adalah presean, salah satu bentuk penyambutan tamu di Lombok. Presean merupakan perpaduan antara permainan tradisional, olahraga tradisional, kesenian, dan tradisi masyarakat. Namun aspek yang paling menonjol adalah seni bela diri dan olahraga tradisional yang mengedepankan ketangkasan fisik, keindahan, dan sportivitas. Dan ini adalah Desa Sengkol, merupakan ibu kota Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Pada masa lalu, wilayah Desa Sengkol terbentang dari bagian selatan Kota Praia hingga pesisir pantai selatan Lombok. Desa Sengkol memiliki luas wilayah 7,7 km persegi, terdiri dari lahan persawahan, dataran rendah, dan perkebunan.
Penduduknya berjumlah 7.570 jiwa dan sebagian besar beragama Islam. Adapun batas wilayah Desa Sengkol adalah sebelah utara Desa Ketare, sebelah timur Desa Teruai dan Desa Segala Anyar, sebelah selatan Desa Rembitan dan Desa Prabu, dan sebelah barat adalah Desa Pengembur. Desa Sengkol terbagi dalam 20 dusun, antara lain Dusun Sengkol 1, Dusun Sengkol 2, Dusun Sengkol 3, Dusun Sengkol 4, Dusun Soweng, Dusun Semundal, Dusun Kekale, Dusun Hiang, Dusun Pampang, Dusun Tajuk, Dusun Sekedang, Dusun Luang Landak, Dusun Penambong, Dusun Lemuh, Dusun Kebangah, Dusun Gerupuk Daya, Dusun Gerepuk, Dusun Jomang, Dusun Tonjer, dan Dusun Junge. Kita masih berada di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Di salah satu sudut desa, kita jumpai Kampung Ende, merupakan cagar budaya suku Sasak yang masih terjaga kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, dan memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang yang khas, sehingga diberdayakan sebagai salah satu tujuan wisata. Oke teman-teman, sekarang kita ada di Kampung Ende, tepatnya di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Di sini bisa dilihat sendiri, di belakang saya ada namanya Balai Tani. Balai Tani itu adalah rumah kampung Sasak, suku Sasak, yang di sini di Kampung Ende ini masih terjaga kelestariannya. Pada tanggal 10 Juni 2021, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di Sengkol Dalam, dilaksanakan praktik pembuatan sayur cengeh yang dipimpin oleh chef tradisional Sasak yang dalam istilah Sasak disebut Ran. Selanjutnya mari kita membuat sayur cengeh. Pertama-tama, kita siapkan dulu bahan pokok sayur cengeh. Terdiri dari daun talas hitam sebanyak 4 lembar, kecipir muda yang dalam bahasa Sasak disebut pelisak 4 buah, kepre 5 buah, pare 1 buah, terong hijau bulat sebanyak 5 buah, cabai hijau besar 6 buah, cabai rawit muda 9 buah, komak muda 15 buah, dan biji komak tua secukupnya. Selanjutnya kita siapkan bahan bumbu dasar, terdiri dari kemiri atau dalam bahasa Sasak disebut lekong 4 butir, bawang putih 4 siung, cabai rawit merah 7 buah, asam secukupnya, garam halus secukupnya, kelapa tua sepertiga bagian, dan terasi. Setelah bahan sayur dan bumbu tersedia, selanjutnya mari kita mengolah menjadi sayur cengeh yang nikmat. Pertama, cuci bersih semua bahan sayuran tadi. Kemudian, potong kecipir kecil-kecil, siapkan biji komak secukupnya, lalu potong dan iris cabai besar menjadi 2 atau 3 bagian, dan jangan lupa buang bagian tangkainya. Selanjutnya kita kupas kepre dan buang serat serta bijinya. Setelah itu, daging kepre diiris-iris sesuai kebutuhan.
Selanjutnya, bersihkan komak muda, potong bagian ujung-ujungnya supaya bersih, dan setelah itu potong sesuai selera. Untuk pare, setelah dibelah menjadi 2 atau 4 bagian, buang bijinya, kemudian potong-potong menjadi beberapa bagian. Lalu terong bulat